Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara semua penyuka dari channel Pak Yos. Saat ini bisa kita lihat kiri dan kanan kita bendera merah putih yang dikibarkan sehubungan dengan perayaan HUT RI yang ke-76. Untuk itu Pak Yos akan mempersembahkan sebuah lagu kebangsaan, yaitu lagu kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia bela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, tetap setia membela negara kita. Jadi keunggulan daripada pinang kampung ini, yang pertama, tandannya dalam satu batang pohon pinang itu cukup banyak, kiri dan kanan. Dan buahnya juga lebih padat atau lebih berisi. Jadi daripada masing-masing pinang ini mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. Hanya saja tanaman dari tanaman pinang lokal ini berbuahnya agak lama daripada tanaman pinang wangi atau pinang batara. Jadi Pak Yos sebagai penggemar tanaman sudah mengadakan penelitian atau wawancara dengan para petani atau penanam daripada tanaman pinang wangi dan pinang batara di daerah Pak Yos. Jadi biasanya Pak Yos pribadi yang telah mengembangkan daripada pinang lokal atau pinang kampung sebelumnya. Jadi sengaja Pak Yos menanam dari tanaman pinang ini pada bulan Agustus ini, sekalian untuk memperingati HUT RI yang ke-76 dan sebagai pengingat daripada tanaman pinang yang Pak Yos tanam ini untuk bulan-bulan atau tahun-tahun ke depan. Jadi saat ini Pak Yos lagi atau telah menanam daripada pinang ini 2 hari sebelum tanggal 17 Agustus ini. Dan alhamdulillah di saat Pak Yos tanam, cuaca di daerah Pak Yos, yaitu di Jorong Rambatan, Nagari Rambatan, dalam kondisi kemarau, belum turun hujan. Jadi setelah Pak Yos menanam ini, syukur alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun berupa hujan, sehingga Pak Yos tidak perlu lagi repot-repot untuk menyiram. Ini adalah tanaman daripada pinang batara yang mempunyai keunggulan, yaitu lebih cepat berbuahnya daripada pinang lokal. Selanjutnya, biji atau buah dari tanaman pinang batara ini juga bagus, gede-gede atau besar-besar. Berdasarkan dari informasi teman yang telah menanam dan memanen daripada
tanaman pinang batara ini. Jadi ini adalah batas tanah antara kebun Pak Yos dengan saudara yang lain atau tetangga. Jadi bisa kita hitung di sini tanaman pinang batara yang telah Pak Yos tanam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kayaknya ini ada ranting yang mengganggu, jadi harus kita lepaskan dulu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai ke ujung ini. Jadi sengaja Pak Yos menanam dari tanaman pinang ini di tanda batas, yaitu untuk menentukan bahwa ini adalah pinggir dari lokasi atau kebun kita, dan tanaman pinang merupakan tanaman yang penuh dengan keistiqomahan. Jadi kalau menurut pandangan Pak Yos, batang pinang ini tegak lurus, jadi tidak mengganggu daripada sebelahnya, karena arai atau pelepah dari pohon pinang ini tidak terlalu besar seperti pohon kelapa. Jadi demikian alasan daripada Pak Yos menanam pinang di pinggir tanda batas, yaitu yang pertama, tanamannya tidak menjalar atau tidak menambah-nambah rumpun seperti kita menanam daripada kayu manis. Jadi kayu manis tidak bisa kita tanam di pinggir tanda batas kebun kita dengan saudara atau tetangga, karena seperti yang terlihat ini nanti dia akan banyak dari tunas airnya yang tumbuh, sehingga dia bisa melebar dan memasuki lokasi atau tanah orang lain. Jadi itulah alasan Pak Yos tidak mau menanam daripada tanaman selain daripada pinang di tanda batas kebun. Karena apabila tanaman pinang yang kita tanam, dia tidak akan menjalar, dia tegak lurus, dan juga akan menjanjikan daripada buah yang bisa kita petik dan panen untuk menjadi sumber mata pencaharian atau rezeki bagi kita. Mudah-mudahan apa yang Pak Yos usahakan ini menjadi usaha yang halal lagi baik. Pak Yos lanjutkan menghitung daripada tanaman pinang yang baru saja Pak Yos tanam. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45. Ini adalah lokasi pembukaan jalan baru yang digagas oleh Pak Yos, si penggemar tanaman, dengan tujuan agar lokasi ini bisa dilewati oleh warga masyarakat untuk membawa daripada hasil pertanian atau persawahan yang ada di sekitaran lokasi kebun ini, dan juga untuk membawa daripada hasil kebun berupa dari hasil kelapa, hasil tanaman coklat yang ada di sekitaran ini. Jadi ini adalah tanaman coklat yang sebelumnya memang agak kurang terawat karena tidak adanya akses jalan ke sini. Jadi Pak Yos sebagai si penggemar tanaman menunjukkan bahwa Pak Yos betul-betul cinta akan tanaman dan cinta akan kekayaan alam negeri ini. Apapun yang kita tanam, dia akan tumbuh subur dan menjanjikan nilai-nilai ekonomi untuk kita. Jadi ini lokasi jalan yang Pak Yos rintis. Berkisar lebih kurang 1 kilometer